Dalam lanskap religius Nusantara, sedikit simbol yang memiliki magnetisme sosial sedalam klaim kesucian genealogis. Gelar yang dikaitkan dengan keturunan Nabi sering berubah menjadi apa yang oleh psikologi modern disebut imbalance of power. Sebuah ketimpangan relasi yang begitu ekstrim hingga batas antara penghormatan dan penundukan menjadi kabur. Max Weber menyebutnya charismatic domination, kekuasaan yang bertahan bukan karena aturan, tetapi karena keyakinan bahwa seseorang memegang kemuliaan yang tak boleh digugat. Fenomena ini tampak jelas ketika narasi cinta Ahlul Bait yang luhur direduksi menjadi alat legitimasi absolut. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan media dan kesaksian publik, termasuk dari figur seperti Helwa Bahmid dan Jelda Salim, menggambarkan pola relasi spiritual yang berubah menjadi relasi kuasa yang mengekang. Kita tidak menilai benar atau tidaknya seluruh rincian itu, namun pola sosialnya penting untuk dibaca. Clifford Geertz menyebut simbol religius sebagai mesin otoritas yang menciptakan kewajiban diam di hadapan mereka yang dianggap suci. Inilah authority bias yang dijelaskan Stanley Milgram. Kecenderungan manusia mematuhi tokoh berwibawa, bahkan ketika perintah yang diterima bertentangan dengan nalar. Durkheim menyebut kondisi ini sebagai totemisasi sosial, ketika seseorang diperlakukan bukan sebagai pribadi, melainkan sebagai objek sakral. Laporan investigatif Kompas dan Tempo sepanjang 2 tahun terakhir menunjukkan gejala serupa di sejumlah lembaga keagamaan. Relasi spiritual kadang menjadi pintu masuk penundukan psikologis, terutama terhadap perempuan muda. Ada cerita tentang nikah siri yang tak dicatatkan, pengekangan ruang gerak, hingga penelantaran emosional dan finansial. Isu santriwati yang dipinang diam-diam oleh figur religius yang jauh lebih tua juga menjadi perhatian publik dan viral melalui tagar tolak penyuapan spiritual dan tes DNA nasab. Dalam kerangka etika gender, Martha Nussbaum menjelaskan bagaimana perempuan mudah direduksi menjadi objek ketika otoritas religius tidak diawasi. Kiai Fakihuddin Abdul Qodir menegaskan, penyalahgunaan otoritas atas nama agama adalah pelanggaran etis paling serius karena membungkus dominasi dengan kemasan ibadah. Dimensi historis pun memberi konteks. Riset Dr. Umar Faryadi, kajian Dr. Sayyid Hasan Al-Atas, dan laporan ilmiah Leiden University tentang diaspora Hadrami menunjukkan bahwa klaim genealogis tidak pernah sederhana. Ada tumbang tindih sejarah migrasi, ada variasi transmisi nasab, dan ada kemungkinan asimilasi total. Di Timur Tengah, perdebatan mengenai verifikasi nasab melalui tes DNA semakin menguat, sebagaimana dilaporkan Al Arabiyah dan Dubai Genetic Center hingga tahun 2025. Pertanyaannya sederhana, jika sebuah klaim diyakini benar, mengapa sebagian pihak menolak transparansi ilmiah? Namun penting digarisbawahi, fenomena ini tidak mewakili seluruh individu bergelar Habib. Banyak dari mereka adalah sosok berilmu dan berakhlak. Masalahnya bukan pada gelarnya, tetapi pada struktur kekuasaan yang membuat gelar itu kebal kritik. Disinilah spiral kerusakan bermula. Ketika masyarakat tak mampu membedakan penghormatan dan kultus, ruang bagi spiritual grooming terbuka lebar. Perempuan muda menjadi kelompok paling rentan, didekati lewat nasihat agama, diberi janji spiritual, lalu diposisikan dalam relasi yang tidak setara. Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, ia akan menghancurkan keluarga, mencederai lembaga pendidikan, dan merusak wajah agama. Karen Armstrong pernah menulis, agama kehilangan makna ketika dipakai untuk menaklukkan, bukan membebaskan. Inti persoalannya jelas, bukan pada Islam, bukan pada cinta Ahlul Bait, tetapi pada manipulasi simbol kesucian. Kini saatnya mengembalikan kewarasan publik, transparansi nasab melalui ilmu, perlindungan perempuan melalui hukum, dan literasi keagamaan melalui pendidikan adalah kunci memutus lingkaran kekerasan simbolik ini. Menghormati keturunan Nabi adalah kebaikan, tetapi mengkultuskan hingga membutakan akal adalah bencana. Dan tugas masyarakat hari ini hanya satu, berani mencintai agama tanpa tunduk pada kultus manusia.